Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan bagi kenikmatan, namanya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, kembali kita ke rutinitas kita. Salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi dalam kajian rutin malam Senin atau ngarumas. Insyaallah tema yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah belum beriman jika kita tidak lulus diuji, gitu ya Pak Ustadz ya. Temanya terkait itu dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Bapak Dr. Andas Haji Pipin Tajuddin. Saya kira tema ini berkaitan erat dengan apa yang sedang kita alami, khususnya sebagian wilayah Cianjur. Akibat bumi yang luluh lantakan sekitar 15 kecamatan yang terdampak. Ini barangkali salah satu ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi orang beriman? Ini adalah sedang diuji kesabaran kita. Dan kita akan bahas pada malam hari ini oleh Ustadz guru kita Bapak Dr. Andas Haji Pipin Tajuddin. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam Senin ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi di ini Masjid Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wasilah kita berkumpul di sini memberikan rahmat dan magfirah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang turut menjalankan ajarannya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita sekalian tergolong umatnya
yang mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan pengajian dengan tema belum beriman kalau kita belum diuji, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan doa, marilah kita sama-sama untuk membaca berkah Al-Fatihah ditujukan kepada keluarga kita, ya, ditujukan kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah gempa, ya, di Kabupaten Cianjur ini, terutama mereka yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga mereka di alam barzah ada dalam naungan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah nas'alukal ijabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Seminggu yang lalu kita mendapatkan musibah, ya. 15 kecamatan di Kabupaten Cianjur mendapatkan musibah gempa bumi yang begitu dahsyat. Nah, apakah ini merupakan satu musibah ini sebagai satu ujian atau sebagai azab? Ya. Nah, bagi atau musibah yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, ini adalah jelas merupakan satu ujian atau satu cobaan. Kecuali kalau musibah itu adalah dikenakan kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang musyrik, itu adalah satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang beriman, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu tentunya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di alam dunia ini, kalau diibaratkan itu seperti suatu sekolah, suatu madrasah, ya. Di mana madrasah itu ada bangunannya, ada gurunya, ada materi yang disampaikan, juga ada penilaian atau ujian tulis atau ulangan yang dilaksanakan di dalam suatu lembaga pendidikan. Maka hidup kita di dunia ini pun seperti itulah kalau diibaratkan. Ya, alam dunia ini ibarat sebagai bangunan sekolahnya, lingkungan sekolahnya, maka pengalaman hidup, ya, itu ibarat gurunya. Maka ada pepatah yang bilang bahwa pengalaman adalah guru yang berharga, gitu kan. Nah, adapun kalau di dalam satu sekolah materi yang disampaikan atau bahan pelajarannya, maka kehidupan di dunia ini adalah segala aktivitas, ya, baik itu aktivitas yang baik maupun aktivitas yang jelek dalam rangka kita penghambaan kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, itu seperti bahan pelajarannya. Dan ujian tulisnya, ulangannya atau ebtanasnya itu adalah kita itu diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira, ayyakulu, ya, mereka itu mengatakan amanna, kami telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Wahum la yuftanun, apakah mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah hanya mendiamkan saja orang-orang yang mengatakan kami betul-betul beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan diuji oleh Allah? Itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, besar dan kecilnya iman seseorang, ya, itu juga akan seberapa jauh, ya, seberapa berat, seberapa besar dan seberapa kecil musibah yang akan ditibankan, yang akan dijatuhkan kepada orang yang beriman tersebut. Kalau seseorang itu beriman, memiliki tingkat derajat iman yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji, mencoba mereka dengan ujian yang besar. Seperti halnya para nabi, para aulia. Ya. Para nabi dan para aulia pun jamaah rahimakumullah bukan berarti mereka rahimakumullah tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Besar sekali tingkat ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan aulia. Hanya saja memang para aulia itu, para nabi, para rasul itu memiliki bukan irhas, kalau dijaga dari dosa itu. Nah itu ada, jadi para nabi dan rasul itu dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memang adalah orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, kecilnya iman seseorang, ya, lemahnya iman seseorang pun itu diuji juga. Ya. Ujiannya itu ya tidak terlalu berat. Kita orang awam, nah ya, diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita. Nah, kemudian juga jamaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi keadaan orang tersebut. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, atau jarang Allah Subhanahu wa taala itu menguji seorang yang beriman itu tidak disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang tersebut. Biasanya kalau misalnya kondisi orang tersebut dalam kehidupannya adalah orang yang susah untuk mencari uang, katakanlah orang fakir dan miskin, maka dia akan diuji dengan kefakiran dan kemiskinannya. Kemudian orang yang kaya juga akan diuji dengan kekayaannya. Orang yang memiliki pangkat dan kedudukan juga akan diuji dengan pangkat dan kedudukannya. Seperti di suatu sekolah, ya, kalau murid atau siswa-siswa itu diuji tentang matematika, maka soalnya adalah soal-soal matematika. Kalau siswa-siswi itu diuji dengan soal-soal ilmu pengetahuan alam misalnya, maka soal-soalnya pun adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu biasanya menguji orang yang beriman itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi keadaan hidup orang tersebut. Nah, makanya semua orang yang beriman sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupannya itu akan diuji, ya, akan diuji sesuai dengan kondisinya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji dan mencoba orang-orang yang beriman itu pada dasarnya ada dua, yaitu diuji dengan kesenangan dan kebahagiaan hidup, dan yang kedua adalah diuji dengan penderitaan dan kesengsaraan. Itu biasanya. Kadang kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baru dikatakan memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang yang menderita, penuh dengan dengan penderitaan. Musibah yang bertubi-tubi, contohnya seperti sekarang gempa bumi, ya. Padahal sebetulnya jamaah rahimakumullah, kenikmatan, kebahagiaan
Banyaknya harta, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang kadang itu juga merupakan satu ujian dan cobaan kepada orang tersebut. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka kita harus bersabar. Bersabar dengan ujian tersebut ya. Orang kaya itu bersabar dengan kekayaannya. Gitu. Bersabar dalam rangka melaksanakan taat. Imam Ghazali mengatakan bahwa sabar itu sebetulnya ada 3. Ya. Syekh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi larangan kepada Allah, dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah, bencana. Orang kaya itu harus sabar dengan kesenangan yang mereka alami, kebahagiaan yang mereka alami, untuk sabar melaksanakan tetap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kekayaannya itu dipergunakan untuk jihad fisabilillah. Nah, pada saat sekarang ini jamaah rahimakumullah, orang yang tidak terkena dampak musibah bencana gempa bumi di Cianjur ini, ya, maka cara kita melaksanakan kebaikan yaitu adalah dengan menyumbangkan ya sebagian harta yang kita miliki untuk mereka yang mengalami musibah dan penderitaan dari yang terkena bencana. Sebetulnya jamaah rahimakumullah, kadang ujian dan cobaan itu sifatnya itu adalah peringatan akan dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tetapi kadang yang kena getahnya itu bukan orang yang melakukannya. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu ujian dan musibah itu justru kepada orang yang tidak terkena, yang tidak melaksanakan kesalahan atau dosa. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kadedeh. Cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang terkena gempa, ada dalam syahid fisabilillah. Seperti kemarin di dalam media sosial ya, kita lihat ada beberapa orang ibu-ibu guru yang telah melaksanakan kegiatan keguruannya, pulang dari sana dia mendapatkan musibah ya, meninggal dunia. Dan di antara mereka itu ada orang yang berpuasa katanya. Ya, ada yang berpuasa. Kalau kita melihat zahir, ya, menghukumi dengan zahirnya, insya Allah orang yang wafat dalam keadaan terkena musibah, kemudian di dalam ketaatan lagi melaksanakan ibadah puasa hari Senin, insya Allah dia akan mati syahid. Nah, itu berarti kita tidak boleh menyimpulkan bahwa orang yang terkena musibah, orang yang terkena cobaan itu adalah orang yang memiliki dosa. Kadang kita yang memiliki dosanya tetapi orang yang menanggungnya. Ini cara Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Dan cara Allah memberikan kesempatan kepada mereka yang melakukan dosa untuk kembali bertaubat, untuk melaksanakan kebaikan dengan memberikan sumbangan kepada mereka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, musibah yang diderita, musibah yang diderita oleh kaum beriman, oleh orang-orang yang beriman, juga adalah penderitaan seperti bencana. Itu juga termasuk. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari adanya kejadian gempa ini. Ya. Kita harus bersabar, lalu kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berusaha dan berikhtiar untuk melaksanakan segala macam ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 4 jamaah rahimakumullah hikmah yang dapat kita ambil dari musibah kejadian yang sangat besar ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa ini adalah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala bila menakdirkan ya untuk memberikan peringatan kepada manusia, maka Allah tinggal kun fayakun kepada makhluknya yaitu bumi. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada bumi untuk bernafas, maka bumi itu menjadikan gempa gitu ya, terjadinya goncangan, terjadinya pergeseran tanah, ya, sehingga orang-orang itu merasa khawatir dan takut, kemudian orang-orang itu akan berpikir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kejadian di balik gempa itu adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak seberapa kalau dibandingkan bagaimana gambaran di dalam Al-Qur'an terjadinya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi telah digoncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi apabila bumi telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, sedahsyat-dahsyatnya, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka pada waktu itu bumi akan mengeluarkan, menyemburkan dari dalam barang-barang, benda-benda yang sangat berat. Wallahu a'lam. Ya, apakah itu yang namanya lahar panas atau batu bebatuan yang sangat besar sekali, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan bagaimana keadaan kiamat nanti, itu tidak ada seberapanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam surat-surat yang lain, ya, di dalam Al-Qur'an diceritakan tentang bagaimana gambaran kejadian kiamat itu. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah tahu engkau, ya, apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada waktu itu manusia seperti anak-anak yang bertebangan, ya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian gunung-gunung juga bertebaran seperti kapas, ya, kapuk yang berterbangan begitu. Nah, itu gambaran hari kiamat. Kita ini tidak sampai bahwa rumah itu berterbangan. Hanya goncangan sedikit kemudian ambruk. Nanti di hari kiamat, Masya Allah tabarakallah, ya, bukan saja manusia yang berterbangan, tetapi gunung-gunung juga sampai hancur lebur berterbangan seperti kafas yang terkena angin. Nah, itu adalah gambaran hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu merupakan satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai peringatan. Hikmah yang dapat kita ambil dari gempa ini adalah sebagai peringatan buat kita. Ya, dimanapun mungkin juga di daerah yang lain, itu sebagai adanya gempa yang ada di Cianjur itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman di daerah lain. Gitu. Bahwa kita itu harus betul-betul melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi ini juga sebagai tanda, jamaah rahimakumullah, sebagai tanda, ya, akhir zaman. Karena di dalam Al-Hadis pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah telah terjadinya banyak gempa di mana-mana secara menyeluruh. Mungkin ini belum menyeluruh, tapi mungkin di masa depan, entah apakah 40, 50 tahun yang akan datang, mungkin keadaan dunia itu akan berbeda, ya. Dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Setelah dampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah-ulah tangan manusia, ya. Nah, itu adalah sebagai tanda hari kiamat. Oleh karena itu sebagai peringatan.
bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sebagai satu cara akal kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya doa dan zikir kepada Allah. Ya. Di saat keadaan seperti ini, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari kesalahan dan dosa yang telah kita berbuat. Manusia itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Maka kita sering beristighfar. Kesalahan yang kecil kita istighfar, ya. Kesalahan yang besar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali demikianlah untuk sebagai pembuka, ya, yang dapat kami sampaikan dari pengajian ini. Jadi orang yang beriman itu belum dikatakan beriman kalau dia itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian gempa di Cianjur ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang tersebut itu betul-betul lulus dari ujiannya dengan cara bersabar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, waktu masih ada. Barangkali di antara jamaah mau ada yang memperdalam terkait ujian yang menimpa sebagian wilayah di Cianjur ini, yaitu terkait dengan gempa bumi ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang mengatakan bahwa bencana yang terjadi di suatu tempat itu terjadi karena ulah atau perbuatan manusia. Kalau Allah sudah menurunkan bencana, baik yang beriman maupun yang tidak beriman akan terkena dampaknya. Saya ingin minta diuraikan tentang perbuatan manusia apa saja yang bisa menimbulkan bencana. Terima kasih. Jadi satu musibah, ya, maka bukan hanya orang-orang yang berdosa saja, orang-orang yang bersalah saja yang akan mendapatkan musibah, yang kena dari musibah itu. Tapi kadang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh juga akan mendapatkan musibah. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebetulnya datangnya kemaksiatan, mungkarat yang menjadi-jadi, ya, di akhir zaman ini itu akan mengundang bencana. Memang betul. Dan hadis juga memperkuat seperti itu, ya. Terjadinya zina, menghalalkan zina, kemudian meminum khamr, mudminul khamru, kebiasaan minuman khamr, saling membunuh, ya, dan lain sebagainya, banyak pembunuhan di mana-mana. Itu adalah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang mengundang bencana. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebetulnya bukan saja kita itu orang yang beriman itu disuruh, diperintah untuk amar ma'ruf, tapi nahi mungkar. Ya. Berapa banyak di satu daerah, ya, di mana para pemuka-pemuka agamanya itu mendiamkan terhadap kemungkaran yang terjadi sehingga mengakibatkan kejadian seperti itu, bahwa musibah itu jadi bukan hanya kepada orang-orang yang bersalah dan berdosa saja, kadang orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, orang-orang soleh pun terkena musibahnya. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebetulnya perintah Allah itu bukan amar ma'ruf saja, tetapi dan nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Gitu ya. Seperti di dalam sebuah perahu, ya,
Di dalam sebuah perahu di mana semua penumpangnya itu kalau misalnya ada salah satu saja yang mau membocorkan, ya, yang mau merusak kapalnya gitu kan, itu kan maka yang celaka itu kan semuanya, ya, akan kena tenggelam itu kan awak kapal semuanya. Kalau ada salah satu yang satu saja yang berbuat ulah, yang berbuat salah misalnya ya, berbuat jahat untuk membocorkan, apa bukan membocorkan apa ya namanya itu, ya mau merusak kapal itu sehingga di lautan samudera itu sehingga menjadi tenggelam, kan yang kena dampaknya itu bukan orang yang merusak kapal tersebut, tapi semua awak yang ada pada kapal tersebut, pada kapal atau perahu tersebut itu akan tenggelam. Nah, oleh karena itu maka awak kapal yang ada di sana itu harus apa? Yaitu harus melarang orang tersebut berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat jahat. Di dunia pun seperti begitu. Itu perumpamaan gitu ya. Jadi syukur alhamdulillah, misalnya kalau di negara kita itu ada yang para ulama yang memang spesialnya, kalau disebut spesial ya, untuk beramar ma'ruf. Tetapi kita juga jangan menafikan ya, atau jangan membuat sampai kita bersuudon kepada para ulama yang memang getol untuk bernahyi mungkar, karena memang nanti itu akibatnya akan terjadi seperti yang kita tidak diinginkan begitu. Itu memang betul Pak Holis bahwa terjadinya musibah itu, terjadinya bencana itu karena kemungkaran dan kemaksiatan itu sudah menjadi-jadi, ya. Di mana terjadinya penghalalan terhadap perbuatan zina, ya, mudminul khamru, kebiasaan untuk minum minuman keras, pembunuhan di mana-mana, ibu kadang membunuh anaknya, anak membunuh ibunya, bapak membunuh anaknya, anak membunuh bapaknya, itu merupakan undangan dari azab Allah. Nah, itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, ya. Kalau kepada orang-orang kafir itu namanya azab, ya. Ini insya Allah di Kabupaten Cianjur kita berhusnudon, ini adalah merupakan ujian dan cobaan bagi orang-orang yang beriman, insya Allah. Gitu Pak. Ada pernyataan, bukan pernyataan ya, ada yang sering menyampaikan bahwa apabila orang yang meninggal pada saat terjadinya bencana atau musibah adalah termasuk dalam kategori mati syahid. Matikan Pak. Mati syahid. Tetapi di lain pihak tadi disampaikan bahwa datangnya musibah ini salah satunya diakibatkan oleh banyaknya kemungkaran. Ya mungkin perbuatan-perbuatan seperti zina, merajalela, LGBT di mana-mana, melakukan kelakuan yang tidak senonoh. Banyak minuman-minuman keras yang katakanlah oleh orang-orang yang ya kurang imannya lah, katakanlah gitu. Nah, apabila orang itu meninggal yang perbuatan munkar, apakah juga termasuk dalam kategori syahid ini ya? Nah, itu yang mungkin perlu kita pilah-pilah. Kalau menurut saya sih mungkin tidak juga gitu. Tapi barangkali Pak Ustadz bisa. Al mustahid itu adalah orang tersebut adalah orang yang beriman dan dia berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terkena bencana tersebut. Adapun kalau misalnya dia itu bukan beriman gitu kan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak sahid, tidak sahid. Adapun misalnya sekarang orang yang beriman itu ya punya salah dan dosa ketika dia sebelum terjadinya gempa, yaitu kan perhitungannya nanti di akhirat juga gitu ya. Hanya saja kan di sini orang muslim, orang yang beriman itu kan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi disebutkan ke malaikat penjaga penghuni neraka itu ya, penjaga neraka, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, ambil gitu kan orang-orang umat Muhammad yang memiliki
keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar biji darah. Satu besar biji darah itu seperti apa ya? Sebesar biji mentimun, nah gitu ya. Ketika orang Islam atau yang mengaku hatinya bahwa Allah itu adalah yang yang Allah itu adalah Allah itu adalah Khalik ya, pencipta. Allah itu adalah yang dimahakuasakan. Dia meyakini dalam hatinya walaupun hanya satu biji darah. Kata Allah, "Hei malaikat penghuni neraka, angkat umat Muhammad dari neraka, masukkan ke dalam surga yang di dalam hatinya ada keimanan kepadaku walaupun hanya sebiji jarah," gitu kan. Nah, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan orang Islam. Jadi kalau orang yang musyrik, orang yang kafir itu walaupun dia meninggal dalam keadaan bencana itu tidak dikatakan syahid gitu ya. Tidak dikatakan syahid. Dan memang betul ada periwayatan hadis bahwa di antara beberapa keadaan orang yang meninggal gitu kan, itu dikatakan syahid, salah satu di antaranya adalah orang yang terkena gempa. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, saya kira waktunya ini sebentar lagi. Kalau tidak ada lagi dari jamaah yang akan memperdalam, mari kita simpulkan pada Arumas kali ini bahwa gempa bumi adalah merupakan salah satu musibah dan salah satu ujian bagi kita untuk beriman atau tidaknya, dan untuk meningkatkan kesadaran atau kesabaran kita terhadap ujian tersebut. Nah, ujian ini memang disesuaikan dengan kadar keimanan kita. Kalau iman kita lebih besar atau lebih kuat, maka ujiannya sendiri akan lebih besar atau lebih kuat juga. Tetapi apabila imannya kita lemah atau lebih kecil, maka ujian yang akan datang yang menimpa pada kita juga yaitu ujian yang kecil juga gitu. Ya artinya sesuai dengan kondisinya. Bagi orang yang kaya pasti diuji dengan kekayaannya ya Pak Ustadz. Bagi orang yang miskin, dia juga akan diuji tentang kemiskinannya. Oleh karena itu maka yang menentukan adalah kesabaran kita dan kelulusan kita di dalam mensikapi ujian itu sendiri. Barangkali demikian, hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin pada malam hari ini. Mari kita tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.